Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Bagi teman-teman pengunjung baru channel YouTube Green Candle, dimohon supportnya dengan klik subscribe, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari kita. Ini saya akan membahas sedikit tentang Bitcoin ya teman-teman. Nah, Bitcoin di sini membentuk pola head and shoulder. Nah, yang mana pola ini merupakan pola downtrend ya teman-teman atau koreksi. Nah, ini bakal bahaya ya bagi market cryptocurrency kalau misalnya pola ini akan benar-benar terjadi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya skenario ini berjalan, segeralah kita cepat-cepat cut loss. Atau kalau saya sih nggak cut loss ya teman-teman, saya ambil profit ya. Jadi saya close market dulu, saya simpan uangnya berupa USDT atau BIDR. Nah, nanti kita serok di kala harganya terbawah. Nah, pola ini sangat berbahaya ya teman-teman. Yang mana pola head and shoulder, yang ini pundak, dan ini kepalanya. Jadi, pola head and shoulder yang kepalanya di atas ini biasanya dia pola koreksi. Yang mana kalau kita bisa hitung koreksi kedalamannya dari kepala ke sini ya teman-teman, seperti yang saya sudah pasang di sini. Kalau saya sendiri, saya pasang alarm ya teman-teman. Misalnya, kalau benar prediksi saya ini berjalan ya, pola head and shoulder ini dan menembus garis support, yang mana support biru yang sudah saya gambarkan di sini. Kalau ini ditembus sama Bitcoin, Bitcoin akan turun drastis ke harga harga 500 juta ya teman-teman, yang mana harganya itu ditembus pada 21 Januari 21 Januari 21 Januari. Ini sah ya dari tweetan Elon Musk yang kemarin Bitcoin sudah enak-enaknya dia nge-tweet yang mana membuat orang-orang jadi panik dan akhirnya harga pun down ya teman-teman. Jadi maksud Elon Musk itu sebenarnya tidak membuat orang-orang panik ya teman-teman. Setelah dia membuat tweetan yang mana dia bilang Bitcoin disuspend atau ditunda untuk digunakan dalam pembayaran Tesla. Nah, orang-orang berpikir Elon Musk itu tidak lagi adopsi Bitcoin ya teman-teman, atau tidak support lagi cryptocurrency. Nah, orang-orang berpikirnya seperti itu dan jadinya market hancur ya teman-teman, gara-gara orang-orang panik. Nah, setelah itu Elon Musk juga nge-tweet bahwa dia support sekali sama cryptocurrency teknologinya. Yang mana yang dia tidak suka adalah cara mining Bitcoin yang masih menggunakan daya listrik yang begitu besar. Nah, ini sih tentang market saya hari ini ya teman-teman, Bitcoin. Yang mana Bitcoin ini harus kita pantau sekali ya teman-teman. Selalu kita pantau. Pergerakan Bitcoin ini berpengaruh sama altcoin yang mau kita beli ya teman-teman. Atau altcoin yang mau kita tradingkan. Jadi kalau Bitcoin koreksi, otomatis kita tidak bisa menyentuh target yang mau koin yang mau kita beli ya teman-teman. Otomatis akan turun dan tidak akan sesuai target. Nah, itu dulu tentang Bitcoin dan saya akan lanjutkan ke Zilliqa ya teman-teman. Zilliqa ini polanya lumayan cukup bagus ya sekarang, yang mana dia berada di support terkuatnya, yaitu di kisaran harga 2.900 ini di Indodax ya teman-teman, menggunakan currency BIDR. Jadi dia sempat nyentuh resisten dan balik arah. Ini merupakan support kuat ya, dan juga resisten. Dua kali dia coba ini, jadinya dia membentuk double bottom yang membuat harganya balik ke support lagi. Dan setelah di support terbang ya teman-teman. Selalu kalau kita membeli di support pasti dia akan terbang. Jadi kita bisa tunggu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan pembelian pada Zilliqa ini, teman-teman bisa tunggu ya. Ini menjadi support pertama. Jadi ini menjadi support kedua. Kalau misalnya teman-teman mau melakukan pembelian sebesar 1 juta, teman-teman bisa masuk di support pertama 500.000 dan support kedua 500.000.
agar teman-teman bisa meminimalisir kerugiannya. Kalau misalnya teman-teman bisa melakukan pembelian di antara dua support ini, kalau harganya terbang, jadi teman-teman bisa untung lebih banyak ya teman-teman. Pola falling wedge ini ya teman-teman, ini namanya pola falling wedge. Biasanya pola ini membuat harga terbang ya teman-teman. Tahu kalau menembus resisten, nah dia akan berjalan seperti ini ya teman-teman skenario-nya. Ya, ini menjadi resisten dan ini menjadi support. Nah, kalau kita membeli, belilah di support dan jual di resisten. Zilliqa ini juga memiliki banyak berita bagus ya teman-teman. Kalau kita search di Twitter resminya, yang mana Zilliqa itu sudah memegang hampir semua pemain bola ya teman-teman. Yang pertama itu yaitu Diego Costa. Diego Costa ini merupakan striker dari Atletico, yang mana dia juga sudah support Zilliqa besar-besaran ya teman-teman. Dia nge-tweet dan nge-share tweetnya di Twitter. Ini per 22 jam yang lalu. Nah, ini player football atau pemain bola yang kedua yang support Zilliqa juga ya teman-teman. Yang mana Zilliqa ini mempunyai event yaitu wallet ya teman-teman. Dia akan membuat wallet resmi. Wallet itu berupa dompet yang kita bisa gunakan untuk nge-keep koin Zilliqa ini ya teman-teman. Jadi Renato Sanchez ini pun nge-swear Zilliqa ini. Jadi dia memang benar-benar support juga ya teman-teman. Nah, hampir semua yang ikut ke Zilliqa koin ini, dia tuh bercentang biru ya teman-teman. Centang biru. Yang mana dia artinya sudah memiliki banyak pengikut atau follower ya teman-teman. Nah, ini orang ketiga ya teman-teman, Ruben Dias. Hampir sama juga dia nge-share Zilliqa itu. Joao Felix dan juga PP ya teman-teman, ini PP. Nah, saya sih bisa katakan mereka-mereka ini yang support Zilliqa ini sudah miliarder ya teman-teman, karena dia pemain bola dan setahu saya pemain bola itu gajinya lumayan besar ya teman-teman. Jadi dia sudah di backing sama orang-orang pemain bola dan box yang mana sudah merupakan orang yang terkenal ya teman-teman di pemain bola dan box. Nah, ini dulu tentang Zilliqa ya teman-teman. Saya akan balik membahas Bitcoin. Yang mana kalau kita buka atau survei, ini salah satu survei sebelumnya ya teman-teman ya, yang mana kalau kita baca Bitcoin up and onward. Jadi sejak Bitcoin dicetuskan pada tahun 2010 yang mana harganya masih 0,1 dolar pada saat itu. Nah, gini pergerakan Bitcoin ya teman-teman. 2011 dia sempat menyentuh di harga 10 dolar dan turun di 2012, naik lagi di 2013. Nah, 2013 ini merupakan tahun bullish year ya teman-teman bagi Bitcoin dan altcoin. Jadi di sini polanya ini dia naik drastis ya teman-teman tuh. Naik drastis sampai tahun 2014. Nah, 2014 dia mengalami penurunan sedikit ya. 2015 stagnan dan 2017 lagi hal sama terjadi ya teman-teman, yaitu bull run. Nah, 2018 sampai 2020 hampir stagnan ya teman-teman. Nah, kita sekarang berada di tahun 2021 yang mana kita akan mengalami pump besar-besaran ya. Kalau kita cek di sini, kalau kita cross check 2021 ini, kita sekarang berada pada bulan Mei, yang mana pada saat 2013 bulan Mei juga ya teman-teman, itu dia sempat turun sedikit dan setelahnya terbang. Jadi akankah setelah bulan Mei turun ini Bitcoin akan terbang lagi sampai 2022 dan setelahnya itu akan sideways sampai 2025 ya teman-teman, baru pump lagi. Nah, saya juga tidak tahu ini akan berjalan
dengan sesuai skenario atau seperti gimana. Tapi menurut saya ini mengikuti sekali ya teman-teman, polanya ini ya teman-teman, atau bisa kita katakan historinya Bitcoin itu ya teman-teman. Jadi dia naik dari awal akhir 2012 sampai 2013 dia naik terus ya teman-teman. Jadi ini akankah sama atau gimana? Bisa saja ini turun kayak gitu ya teman-teman, atau bisa sebaliknya naik lagi. Tapi kalau kita lihat dari historinya dia naik terus ya teman-teman. Naik. Dia selalu melewati garisnya yang di sini ya teman-teman. Garis cross check-nya ini. Jadi dia akan menyentuh ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ya teman-teman ini terjadi. Soalnya kita masih mau kan menghasilkan profit atau menggandakan uang kita di market cryptocurrency ya teman-teman. Nah, setelah skenario itu berjalan, nah di tahun 2022 sampai 2004 ya kita main slow saja ya teman-teman, atau main trading. Jadi di sini market akan stagnan gitu-gitu aja, tidak akan ada pola bull run lagi seperti pola yang terjadi di tahun ini ya teman-teman. Kalau planning saya sih, saya akan balik ke saham lagi ya teman-teman. Jadi kita akan bermain di saham lagi. Nah itu dulu untuk video saya kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya ya teman-teman.